Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dengar suara anak-anak. Perhatikan anak-anakku. Apabila ada saudara kita mengucapkan salam, maka wajib menjawabnya. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat iman, Islam dan sehat serta panjang umur. Kita masih diberikan kesempatan menuju hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah tahun ini. Alhamdulillah, banyak saudara-saudara kita yang biasa ketemu pada sholat berjamaah, apalagi di bulan Ramadan tahun kemarin, masih berada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan ini, banyak saudara kita yang tidak bisa ketemu lagi. Perlu kita syukuri bahwa kita yang saat ini sudah memenuhi panggilan untuk sama-sama tadi melaksanakan sholat berjamaah, sholat isya, dan akan dilanjutkan insya Allah sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, para tabiin, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Tentunya mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga insya Allah di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang singkat ini kami untuk menyampaikan ceramah pada malam hari ini dengan judul berpuasa untuk kesehatan tubuh. Sesuai dengan perintah Allah di surat Al-Baqarah 183 yang kami sudah bacakan, bahwa kita diwajibkan untuk saum Ramadan sebagaimana Allah memerintahkan orang-orang terdahulu, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Definisi takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Insya Allah kita bisa melaksanakannya. Secara umum, saum Ramadan, berpuasa, menahan lapar dan haus. Tapi yang lebih memaknai terkait nanti dengan kesehatan tubuh kita, insya Allah saya akan sampaikan hasil penelitian dari seorang profesor dari Jepang terkait dengan yang kita rasakan, saudara-saudara kita yang di akhir usia, di atas 60 merasakan sakitnya. Coba kita perhatikan nanti hasil penelitian ini. Apa yang salah pada diri kita? Di samping kita melaksanakan saum untuk mencegah tentang penyakit yang timbul pada tubuh kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam suatu hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan jahat dan perbuatan jahat, maka Allah tidak perlu kita meninggalkan makan dan minum. Coba, bukan sekedar kita hanya puasa meninggalkan makan dan minum, tapi yang lebih utama adalah meninggalkan perbuatan jahat, ucapan-ucapan yang tidak baik, bergibah dan sebagainya. Yang kedua, hadis riwayat bahwa banyak orang yang berpuasa hanya tidak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kemudian untuk kesehatan, ibu bapak sekalian, kita di awal fajar ada imsak, menahan untuk tidak makan. Saat ini adalah pukul 4.30. Disitulah kita menahan untuk berhenti tidak makan dan minum. Di dalam satu hadis bahwa bersahurlah kalian karena di dalam bersahur ada keberkatan. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, ada hadis lagi bahwa di saat buka ini, kaitannya dengan buka puasa, makanlah kalian, kata Rasulullah, di saat lapar, dan berhentilah sebelum kenyang. Coba kita perhatikan, begitu suara azan berkumandang, kita mulai 3 teguk air putih, 1 biji kurma atau 3 ganjil, kemudian dilanjutkan mungkin sebagian kolak. Hidangan yang demikian disediakan istri kita yang kita cintai, kita berjamaah di situ. Akhirnya kita berhenti di situ. Jangan sampai kenyang. Kemudian kita berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian kita pulang ke rumah melanjutkan kembali makan. Barang siapa yang biasa makan setelah maghrib, makan nasi dan lauk pauknya. Itu pun secukupnya. Kalau kita berlebihan, maka bermalas-malasan untuk menuju sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih. Maka kita cukuplah makan secukupnya sebelum perut kita kenyang. Karena demi kesehatan tubuh kita, di dalam tubuh kita, pada saat kita mengisi perut kita, ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Zat padat sepertiganya, kemudian cair atau minum sepertiganya, ruang kosong sepertiganya. Kemudian jamaah sekalian, untuk mengantisipasi kesehatan kita dikala makan, sebaiknya begitu isya kita makan dulu. Karena kita paling tidak setelah kita lanjut, kemudian kita tadarus membaca Al-Quran, tidur kira-kira jam 11, 2 jam. Menurut medis, 2 jam sebelum tidur, kita harus sudah berhenti makan. Itu jamaah sekalian. Nah, untuk menyingkat waktu, coba saya mendapat satu ilmu baru dari
penelitian seorang profesor dari Jepang. Sabar. Penyakit bukan hanya kesalahan pola makan, tetapi satu, penyakit bukan hanya dari makan. Bukan hanya dari makan. Justru lebih didominasi karena stres. Yang kedua, penyakit hipotensi bukan hanya diakibatkan oleh banyak makan asin, lebih didominasi karena kesalahan dalam mengontrol emosi. Ketiga, kolesterol bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak, tapi rasa malas berlebih yang berakibat menimbulkan lemak. Yang keempat, asma bukan hanya terganggunya suplai oksigen ke paru-paru, tetapi sering merasa sedih sehingga kerja paru terganggu. Yang kelima, diabetes. Bukan hanya terlalu banyak konsumsi glukosa, tetapi sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas. Yang keenam, liver. Bukan hanya karena salah pola tidur, melainkan sifat buruk sangka terhadap orang lain yang justru merusak hati kita. Yang ketujuh, jantung koroner bukan hanya sumbatan aliran darah ke jantung, tetapi membuat jantung kita tidak merasa nyaman, sehingga detak jantung tidak stabil. Fakta penyebab penyakit karena spiritual 50%, psikis 25%, sosial 15%, fisik 10%. Jadi kalau kita ingin selalu sehat, perbaiki diri kita, pikiran kita, terutama hati kita, dari segala penyakit hati. Hati-hati, iri hati, dengki, pendendam, fitnah, benci, sombong, pelit, egois, keras kepala, sedih, malas, dan lainnya. Perbanyak doa dan mudah memaafkan. Lembutkan hati dan ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Banyak bersyukur dari nikmat kebahagiaan sekecil apapun. Jalin persaudaraan dengan selalu mengajak kebaikan. Serap ilmu sebanyak-banyaknya di mana saja dan dari siapa saja. Ini hasil penelitian dari seorang profesor dari Jepang. Mengingat waktu, jamaah sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai bahan introspeksi kita. Tadi yang saya bacakan, apakah di dalam diri kita merasa sakit? Itulah dampak dari kesalahan kita di dalam pola makan maupun memanage kehidupan ini. Untuk sisa umur ini, mari kita perbaiki hidup kita, perbaiki ibadah kita, hablum minanas kita dengan sesama jamaah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan adalah diri saya pribadi sebagai manusia yang dhaif. Mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.